Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 5 SD IT Baitur Rahman berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Islam dengan Bu Ida. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ida doakan semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian setiap hari bertambah soleh dan salehah. Anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fikih makanan halal. Sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian makanan halal, kemudian landasan syar'i, dan juga hal-hal penting tentang halalnya suatu makanan. Yang terakhir, kita akan mengetahui manfaat konsumsi makanan halal. Baik, silahkan kalian menyiapkan hati kalian dan juga siapkan pikiran kalian untuk bisa menerima ilmu baru. Ya, semangat ya belajarnya. Pengertian makanan halal. Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan. Jadi, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut hukum Islam. Hukum Islam di sini adalah hukum yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Landasan syar'i tentang makanan halal diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Anakku sekalian, perhatikan hal-hal berikut. Ini adalah hal-hal penting yang harus kita perhatikan bersama ketika makan. Yang pertama adalah, bagi seorang muslim, makan adalah bagian dari ibadah. Karena kita berusaha untuk menunaikan hak anggota badan kita untuk diberi asupan makanan yang halal dan thayyib agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, bagi muslim, makan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, apalagi kalau hanya untuk gaya hidup. Sekarang ini kita banyak jumpai banyak orang-orang yang makan hanya untuk mengikuti gaya hidup tanpa memperhatikan halal dan thayyib, kehalalan atau kebaikannya. Anakku sekalian, kita juga harus memperhatikan makanan yang kita makan harus memenuhi 2 syarat. Pertama adalah halal, yang kedua thayyib. Halal yang dimaksud di sini mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah halal dari cara mendapatkannya. Pastikan betul makanan yang kita peroleh, yang kita konsumsi nantinya adalah hasil dari pekerjaan yang halal, bukan dari hasil mencuri, korupsi, dan sebagainya. Yang kedua, dari halal dari prosesnya atau cara pengolahannya. Sebelum menjadi makanan, pastikan betul bahwa bahan yang diolah tersebut diolah dengan cara yang betul. Misalnya, pada saat penyembelihan ayam yang akan kita konsumsi, pastikan betul bahwa ayam tersebut disembelih dengan menyebut asma Allah. Ya.
Kemudian yang ketiga, halal dari sisi zat. Artinya apa? Makanan tersebut pastikan betul tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dan juga tidak memabukkan, tidak mengandung najis, dan juga tidak dilarang oleh agama kita. Selanjutnya yang kedua syaratnya adalah toyib. Toyib di sini artinya adalah baik, ya. Baik di sini mencakup dua hal penting. Yang pertama adalah baik dari sisi gizinya. Gizinya diusahakan harus seimbang. Pastikan betul bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang seimbang kadar karbohidrat, vitamin, protein, mineral, dan juga kadar air. Ya. Kemudian yang kedua, hal yang harus diperhatikan dari sisi toyib adalah bermanfaat untuk kesehatan. Makanan yang kita konsumsi bukan hanya makanan yang mengenyangkan bagi perut kita, tetapi pastikan betul bahwa makanan itu sehat bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, dan juga bagi pikiran kita. Anakku sekalian, berikutnya adalah tentang makanan yang diperbolehkan untuk umat Rasulullah SAW. Yang pertama diatur dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 4-5. Di sana dijelaskan makanan halal adalah makanan yang baik, dan juga tentang binatang hasil buruan yang telah dilatih hukumnya halal. Yang kedua, diatur dalam hadis riwayat Ahmad. Di sana dijelaskan bahwa dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yang dimaksud di sini adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Selanjutnya, 2 darah yang dimaksudkan di sini adalah hati dan limpa. Jadi kalau kalian memakan bangkai ikan, maka hukumnya halal. Dan ketika kalian memakan hati ayam, hati sapi, hukumnya halal. Meskipun itu darah. Selanjutnya, Jubair radhiyallahu an pernah menjelaskan bahwa mereka pernah memakan kuda pada saat perang Khaybar. Kuda juga termasuk contoh hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Anakku sekalian, kenapa kita perlu mengkonsumsi makanan halal? Karena di dalam makanan halal tersebut terdapat banyak manfaat yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, makanan halal akan menyehatkan, dan kemudian orang yang memakan makanan halal doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, dan juga makanan itu bisa membawa berkah bagi yang memakannya. Orang yang terbiasa makan makanan halal akan memiliki akhlakul karimah, akan tenang hatinya, dan mudah menerima dan menghafal ilmu dari Allah. Ya, kita tahu bahwa ilmu adalah cahaya ilahiyah. Ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bersih hatinya, makan makanan yang halal, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk menjadi anak yang cerdas. Dan yang paling penting juga adalah tadi dijelaskan, ketika kita terbiasa makan yang halal, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai satu butir makanan pun yang haram masuk ke dalam tubuh. Karena juga dijelaskan, tubuh yang di dalamnya mengkonsumsi makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Ya, nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, kita sampai di sesi akhir pembelajaran hari ini. Pesan Bu Ida, jadilah anak yang sangat hati-hati ketika mau memasukkan makanan ke dalam
tubuh kita. Pastikan makanan yang masuk dalam tubuh kita adalah makanan yang halal. Dan yang paling mudah adalah ketika kalian membeli sesuatu, jangan lupa lihat di kemasan makanan tersebut apakah ada logo halal MUI-nya. Kalau tidak ada, sebaiknya kita lebih berhati-hati, lebih amannya kita jangan membeli atau mengkonsumsi makanan tersebut. Baik, anakku sekalian, semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan bagi kita dan juga pesan Bu Ida, pasca pembelajaran ini silahkan kalian mengerjakan Google Form ya, diisi dengan sebaik mungkin. Usahakan hari ini tugas-tugasnya bisa dikumpulkan atau dikerjakan. Jangan menunda besok. Baik nak, kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.